Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarla Kanisa Anindya, absen 35 dari kelas 12 MIPA 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi merupakan sebuah konflik yang terjadi dalam kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu Indonesia dan juga Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1966. Dalam hal ini yaitu mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan juga Sarawak. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia, perang-perang yang ada dalam rangkaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan juga bagaimana sih akhir dari konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Latar belakangnya yaitu Persetujuan Manila. Jadi perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan juga Sarawak. Nah, penggabungan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia ini tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Dan Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia dikenal sebagai boneka Inggris. Boneka Inggris. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris terhadap kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Setelah itu ada pembentukan federasi. Filipina dan Indonesia resmi setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada tanggal 16 September sebelum hasil pemilihan dilaporkan, sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila. Nah, lambang negara Garuda Pancasila ini dibawa ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, dan memaksanya untuk menginjak-injak Garuda. Amarah Soekarno dan rakyat Indonesia pun meledak. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengambil tindakan yaitu demonstrasi Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato beliau yang amat bersejarah. Salah satunya yaitu pukul dan sikat, jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysia. Sebagai martir bangsa dan sebagai peluru bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya. Jadi kita tuh harus melawan, harus mengganyang Malaysia karena kita tidak mau harga diri diinjak-injak. Setelah itu ada perang-perang. Pertama yaitu pada tanggal 12 April sampai 27 Juli yaitu ada Komando Aksi Sukarelawan. Pada 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia yaitu Operasi Dwi Kora. Komando ini diberi nama Mandala Siaga atau juga disebut Kolaga. Nah, bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Setelah itu pada 12 April mulai memasuki wilayah Sabah dan Sarawak. Kolaga ini terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 yang melibatkan TNI AD. Setelah itu ada melibatkan KKO, AURI, dan RPKAD, dan melibatkan TNI Angkatan Laut dan juga KKO. Pada tanggal 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor
dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 64, pasukan terjun payung didaratkan di Labis Johor. Nah, setelah itu ada pengepungan 68 hari. Bahwa pada 1 Juli 1965, serangan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September. Kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Akhir dari konfrontasi ini yaitu pada menjelang akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30 SPKI. Oleh karena konflik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Dan pada tanggal 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik ini. Kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.